berkat atas rumah tangga. Saya percaya Bapak Ibu tidak ada yang tidak merindukan berkat dalam hidup. Pasti setiap keluarga merindukan ada berkat, dan bahkan setiap keluarga pasti merindukan selalu kebahagiaan dalam rumah tangga. Saya percaya tidak ada yang tidak suka dengan kebahagiaan. Semua kita yang hadir hari ini, tidak ada yang suka tidak bahagia, atau yang mau membangun keluarga, bercita-cita bagaimana nanti ke depan. Saya nggak mau bahagia, tentu tidak ada seperti itu. Semua kita yang hadir hari ini merindukan kebahagiaan dalam keluarga. Terlebih kedua saudara kita yang hari ini merindukan keluarga, terlebih hamba Tuhan luar biasa, Bapak Guru yang sudah lebih mengenal kebenaran firman Tuhan, dan pasti merindukan kebahagiaan. Dan tentu Bapak Ibu saudara kita melihat bagaimana cara untuk supaya kebahagiaan itu ada di dalam setiap rumah tangga, ada keharmonisan dalam rumah tangga, ada kebahagiaan dalam rumah tangga, bahkan berkat-berkat itu akan terus ada dalam rumah tangga. Tentu itu berdua bukan hanya biasa-biasa saja. Saudara-saudara kita melihat dikatakan oleh firman Tuhan di sini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Di dalam ayat pertama itu, ya, berbahagialah orang setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut cara yang ditujukan. Nah, bagaimana kita supaya mencapai kebahagiaan itu dalam rumah tangga? Ini satu hal dalam rumah tangga. Ini satu hal asal-asal dalam rumah tangga. Bah, tidak hanya sebatas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bukan. Tetapi merindukan sampai selama-lamanya kebahagiaan itu dalam rumah tangga seperti Tuhan. Bagaimana caranya? Hanya jika bila didasarkan dengan rotan akan Tuhan. Ada rotan akan Tuhan dalam rumah tangga. Saya ceritakan tadi bahwa hari ini banyak keluarga-keluarga yang tidak harmonis lagi. Kenapa? Karena ukurannya hanya sebatas mungkin ada banyak kekayaan, ada harta, ada jabatan. Mungkin hanya itu menjadi ukuran di dalam rumah tangga, dan tidak tahu bahwa itu tidak kekal. Tapi saya mau sampaikan di tengah-tengah kita pada saat siang hari ini bahwa kokohnya keluarga kekristenan jika ada letak akan Tuhan dalam rumah tangga itu. Ada letak akan Tuhan dalam rumah tangga itu. Baik suami istri, anak-anak, pasti kalau ada letak akan dalam rumah tangga itu, pasti keluarga itu memiliki kekuatan, menjadi kokoh dan harmonis dan bahagia selama-lamanya. Meskipun banyak gelombang, banyak badai, banyak rintangan yang dihadapi dalam rumah tangga, ada tekanan-tekanan yang dihadapi, tetapi karena ada rotan akan Tuhan dalam rumah tangga itu, maka mereka selalu kuat. Baik itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah apapun, saudara-saudara Tuhan, kalau ada rotan akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Mazmur, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jika ada di dalam rumah tangga itu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, maka lihat bahwa semua berkat-berkat itu akan terus mengalir dalam rumah tangga itu. Ada amin? Jangan percaya Bapak Ibu, kita harus mengutamakan Tuhan. Keluarga saudara kami yang berkeluarga hari ini sebagai pesan buat dari kami bahwa mari utamakan Tuhan, prioritaskan Tuhan, dan pasti akan melihat ada sesuatu yang luar biasa. Orang-orang terkagum-kagum, orang terheran-heran melihat keluarga ini diberkati tetap harmonis, meskipun banyak tekanan, banyak masalah, serangan, tapi mereka tetap harmonis, mereka tetap tersenyum, mereka tetap bahagia, walaupun banyak masalah. Itulah istimewanya perbedaan orang-orang yang takut akan Tuhan, karena mereka tetap mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup.
ini sudah dilengkapi dengan profesi sebagai hamba Tuhan. Maaf, bukan profesi sebagai hamba Tuhan, bukan profesi sebagai panggilan. Nah, saudari kita lulus memiliki satu profesi yang luar biasa. Tetapi saya percaya kalau semua itu dijadikan untuk kemuliaan nama Tuhan, maka keluarga itu pasti akan berdampak bahagia dan menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi masyarakat. Bukan semakin turun, tetapi semakin naik. Bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Karena tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang dikerjakan sangat luar biasa, memuaskan. Banyak hari-hari ini semua banting tulang, semua kerja dan kerja, tetapi tidak pernah puas dengan hasilnya. Kenapa? Karena tidak memuliakan Tuhan, tidak dijadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan sudah capek, sudah lelah mengerjakan segala sesuatu, tetapi semua sia-sia. Kenapa? Karena tidak dijadikan kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya semua kita yang hadir hari ini, kalau kita tetap menjadikan pekerjaan kita, aktivitas kita, profesi kita, jabatan kita, apapun itu untuk kemuliaan nama Tuhan, lihat pasti akan mendapat hasil dan beruntung. Jangan percaya sebelum Tuhan. Nah, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, kita melihat bahwa pernikahan itu sebagai rencana bisa dipertemukan. Saya kemarin ngobrol kepada sebuah saudara kita ini. Kenapa saudara kami mencintai saudara kita dulu? Kenapa saudara kita dulu bisa mencintai saudara kita dulu? Karena memang itu satu rencana. Sudah dipertemukan. Begitu banyak orang di dunia ini, tetapi kenapa mereka satu-satu mereka memiliki mencintai satu? Saudara-saudara ini salah satu pernikahan sebagai rencana dan kemudian kasih yang mengikat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biarlah kasih itu mengikat saudara selama-lamanya, tidak pernah putus. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara, bangunlah rumah itu di atas Kristus, di atas Yesus Kristus, karena hanya Yesus penjuru, batu penjuru yang kokoh. Hanya jika saudara keluarga itu dibangun di atas Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Mari biarlah setiap kita terus merindukan kebahagiaan itu, dan kuncinya adalah hadirkan roh akan Tuhan. Mulai dari diri kita dan juga dalam keluarga, kita harus bangun suasana yang baik, ciptakan suasana yang baik di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara Tuhan, demikian dalam firman Tuhan. Mari kita bersama di dalam doa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Bapa yang baik dalam surga, inilah kami, hamba-Mu Rabbi ya Tuhan, hamba-Mu tidak punya apa-apa, Kau mengizinkan hamba-Mu untuk memberkati dan mempersatukan saudara-saudara kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu Allah kami yang akan semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.